Siklus yang pertama adalah siklus pendek, atau yang sering disebut dengan siklus kecil. Adapun proses terjadinya yakni sinar matahari memberikan energi panas pada air laut sehingga menyebabkan air laut menguap dan kemudian berubah menjadi uap air. Setelah itu mengalami penguapan, uap air akan mengalami kondensasi atau pengembunan dan menjadi awan yang mengandung uap air. Setelah itu awan yang terbentuk kemudian mencapai titik jenuh sehingga akan menyebabkan terjadinya hujan di permukaan laut. Air hujan yang turun di permukaan laut kemudian akan mengalami siklus kembali, dimulai dari penguapan air sampai turunnya hujan lagi. Hal ini terjadi secara berkelanjutan dan terus-menerus. Jenis siklus yang kedua adalah siklus sedang. Tahap pertama, uap air terbentuk akibat proses penguapan yang disebabkan karena pemanasan dari sinar matahari. Selanjutnya, setelah proses evaporasi, uap air akan terbawa angin sehingga mampu bergerak menuju daratan. Kemudian, uap air akan membentuk awan dan berubah menjadi hujan. Nah, air hujannya ini akan turun di permukaan, kemudian mengalami run-off menuju sungai dan mengalir kembali ke laut. Nah, tahapan yang ketiga adalah siklus panjang. Siklus panjang adalah siklus air yang biasanya terjadi pada daerah yang beriklim subtropis atau 4 musim, seperti musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Nah, gambar siklus air panjang dalam prosesnya sama seperti siklus sedang. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada jangkauan daerah siklus panjang yang lebih luas dibandingkan siklus sedang. Dalam prosesnya, awan yang terbentuk dalam siklus panjang tidak langsung diubah menjadi air hujan, melainkan membentuk hujan salju dan terbentuknya gletser. Adapun tahapannya dimulai dari sinar matahari menyebabkan air laut menguap menjadi uap air karena proses pemanasan. Selanjutnya, uap air akan mengalami proses sublimasi. Proses sublimasi inilah yang menyebabkan uap air berubah bentuk menjadi awan yang mengandung kristal-kristal es. Kemudian, awan akan bergerak terbawa angin menuju darat. Awan ini akan mengalami presipitasi turunnya hujan dalam bentuk salju. Salju yang menumpuk kemudian akan membentuk gletser. Nah, gletser inilah yang akan mencair menjadi air, kemudian mengalami run-off, mengalir ke permukaan tanah dan menuju ke sungai. Air yang mengalir ke sungai akan diteruskan menuju ke laut. Nah, itulah tadi ketiga siklus hidrologi, yakni siklus pendek, sedang, dan panjang.